Ya, kita akan membahas tentang para nabi dan rasul seperti apa. Mari kita bersama-sama ke ruangan berikut ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apa? Oh ya. Biasa. Silakan. Baik, biar kelihatan layarnya, Pak. Semoga yang di belakang bisa mendengar ya dan bisa mengikuti insyaallah. Insyaallah. Bapak Ibu, di belakang. Nah, sekarang kita membahas tentang para nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan. Dan jumlahnya sangat banyak. Namun yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 saja. Mungkin kita bisa lihat juga di sana, itu adalah nama-nama nabi dan rasul yang jumlahnya 25. Kemudian dari 25 tersebut, ya, dipilihlah 5 orang menjadi ulul azmi. Di layar kaca ini ditampilkan nama-nama nabi ulul azmi, ya, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dan di layar ini juga dijelaskan tentang keterangan-keterangan mereka, dari mulai bahasanya apa, tempat diutusnya di mana, kaumnya siapa, kitabnya apa, mukjizatnya apa, semuanya disebutkan dalam layar ini. Contohnya di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutusnya di Mesir, ya, dan kitabnya adalah Taurat. Pekerjaannya mengembala kambing. Dan semua para nabi memiliki pekerjaan yang sama, yaitu mengembala kambing. Kemudian juga di sini ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pekerjaannya juga sama, mengembala kambing, dan kitabnya adalah Injil. Dan Nabi Isa diutusnya di Palestina atau Baitul Maqdis. Yang terakhir tentunya adalah Nabi kita Muhammad SAW yang diutus di Makkah Al-Mukarramah dengan menggunakan bahasa Arab. Kitabnya adalah Al-Quran, dan beliau dijuluki sebagai As-Shadiqul Amin, yang jujur dan terpercaya. Ya, inilah tentang nabi-nabi ulul azmi yang di sini disebutkan, dari mulai Nabi Nuh, ya, kita lihat. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan mulai membahas fokus tentang nabi kita dari mulai kehidupannya. Kita lihat di ruangan berikut ini. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Apa Tio? Senyum dong. Gitu dong. Ya. Membuat 3 baris, ya. Mohon maaf. Ya, ibu-ibu mungkin mohon maaf ke sebelah kanan, Bu, sebelah sini. Ya. Silakan sambil merapat ke belakang, ya, sambil bersandar ke dinding. Supaya jelas semuanya, supaya semuanya dapat melihat dengan jelas. Ya, mungkin yang berbadan tinggi dan besar paling belakang, ya, Bapak-bapak. Supaya yang lain juga mendapatkan kesempatan, ya. Yang kecil di depan. Baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Sekarang kita membahas tentang kehidupan Nabi. Tentu perjalanan beliau sangat panjang, perjuangan beliau sangat panjang dan jauh. Namun di sini kita ingin melihat sebagian daripada kehidupan Nabi, dan ini kami beri nama Mahathat Hayatin Nabi. Stasiun-stasiun kehidupan Nabi SAW, atau fase-fase kehidupan Rasulullah SAW dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Kalau kita bagi menjadi 4 bagian, Bapak Ibu, maka kita pilih yang pertama. Bagian pertama adalah masa kelahirannya. Yang kedua adalah masa mudanya. Yang ketiga adalah awal masa Nabi menerima wahyu atau kenabian. Dan yang terakhir adalah ketika beliau berhijrah ke kota Madinah. Ya. Rasulullah SAW, ya, lahir dalam keadaan yatim pada tahun 571 Masehi setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di usia 6 tahun beliau kehilangan ibunya. Ibunya wafat di usia 6 tahun. Kemudian Rasulullah SAW menikah kepada Khadijah di usia 25 tahun dan baru mulai diangkat menjadi nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Disinilah Nabi kita mulai berdakwah, dan di awal dakwah beliau berdakwah secara tertutup atau diam-diam. Kemudian 3 tahun berikutnya berdakwah secara terbuka. Nabi kita berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Kemudian berhijrah di usia Nabi 53 tahun ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan setelah beliau berhijrah,
Islam pun semakin berkembang, syariat-syariat banyak diturunkan, sampai akhirnya di usia 62 tahun, Nabi menerima wahyu terakhir dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna, dan ini terjadi ketika beliau sedang melakukan haji wada atau haji perpisahan. Kemudian di sini Nabi mulai mengalami sakit, demam yang sangat tinggi sampai beliau tidak mampu berdiri menjadi imam. Kemudian ya Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti. Dan setelah beberapa hari dari itu, di hari Kamis Rasulullah semakin parah sakitnya. Kemudian terus bertambah sakitnya sampai hari Sabtu, Ahad dan Senin. Pada hari Senin Rasulullah meminta keluarganya untuk digendong badannya untuk melihat kaum muslimin dari balik pintu beliau SAW. Ketika beliau buka pintunya, beliau tersenyum bahagia melihat barisan kaum muslimin yang sangat rapih dan banyak. Para sahabat yang melihat senyuman Nabi, mereka mengira bahwa Rasulullah akan segera sehat kembali. Namun ternyata itu adalah senyuman terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita wafat di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Anas bin Malik sampai berkata, tatkala Nabi datang ke kota Madinah, semua kota Madinah bercahaya. Namun ketika Rasulullah wafat, semua kota Madinah menjadi gelap gulita. Baik, mari kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak bergerak lagi ke sebelah kiri. Ya, jadikan ini layar bagian tengah ya. Silakan membuat setengah lingkaran. Insya Allah semuanya supaya dapat melihat dengan jelas. Setelah kita mengetahui tentang perjalanan kisah kehidupan Nabi SAW, di sini kita ingin mengenalkan kepada pengunjung semuanya bagaimana jasad Nabi SAW yang mulia. Beliau memiliki kehidupan yang mulia, memiliki keturunan yang terpilih, dan beliau juga memiliki fisik yang mulia. Bahkan di sini kami beri judul Ajmal Insan fil Kaun, manusia yang paling tampan di muka bumi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat wajahnya Nabi SAW, maka Rasulullah memiliki wajah yang berkulit putih kemerah-merahan. Apabila beliau bahagia, wajahnya cerah. Bahkan Abu Hurairah sampai berkata, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah. Seolah matahari melewati dahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memiliki mata yang lebar, yang luas, dan bagian tengahnya pupilnya berwarna hitam. Bulu matanya panjang dan lentik. Garis matanya berwarna hitam alami, seolah-olah menggunakan celak, padahal beliau tidak menggunakan celak. Kalau beliau gunakan celak, makin tampanlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Yusuf diberikan separuh ketampanan saja, maka Rasulullah dikarunia seluruh ketampanan. Rasulullah juga memiliki rambut yang bergelombang, yang panjangnya sampai telinga dan terkadang sampai bahunya. Ketika beliau wafat, jumlah ubannya hanya terdapat 17 helai saja. Kemudian Rasulullah memiliki keringat yang wangi. Bahkan Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi dan dijadikan parfum terbaik olehnya. Disimpan di sebuah botol. Sampai wafatnya Nabi, Ummu Sulaim menyimpan keringatnya Rasulullah SAW. Ketika anaknya Anas bin Malik wafat, Anas meminta untuk dioleskan keringatnya Nabi di kain kafannya Anas bin Malik. Kemudian di sini juga tentang badannya Rasulullah. Rasulullah yang mulia memiliki tanda kenabian di bahu, di pundak sebelah kirinya. Dan ini saya menjadi teringat dengan kisah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi yang jauh-jauh datang dari Persia untuk mencari kebenaran sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah, dan bahkan dia rela menjadi budak ketika waktunya berjumpa dengan Rasulullah. Dan Salman melihat tanda kenabian tersebut di pundaknya Nabi. Apa yang langsung Salman lakukan? Salman langsung peluk Rasulullah SAW dengan erat dari belakang. Dan Salman meneteskan air mata dan berjatuhan ke bahunya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata kepada Salman, wahai Salman, kemarilah ke depan. Akhirnya Rasulullah memeluk Salman dari depan. Dan kata Rasulullah, ya Salman, engkau termasuk daripada keluarga. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bukan hanya dalam bayangan dan khayalan saja, namun kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kiranya kita dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Amin. Di surga kelak, surga Firdausul A'la. Kita dapat menatap cahaya wajahnya Nabi. Kita dapat mencium wangi badannya Rasulullah yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Bahkan kita dapat merasakan salaman dengan Nabi yang telapak tangannya lebih lembut daripada kain sutra. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya insya Allah kita
kita akan lanjutkan dengan tema berikutnya yang juga menarik yang akan kita bahas di ruangan berikutnya. Mari silakan Bapak Ibu ke sebelah sini. Silakan ya Bapak-bapak. Ini jumlah mayoritas laki-laki ya Pak ya? Iya. Baik. Ya, Ibu di sini ya, seperti tadi. Ruangan ini sebetulnya temanya khusus tentang perempuan. Tapi kita juga di sini dapat mengambil pelajaran insyaallah taala. Jadi ini tentang kiprah perjuangan para wanita di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah wanita-wanita yang produktif. Mereka adalah wanita-wanita yang mau dan rela berkorban waktu, harta, tenaga, fisiknya untuk perjuangan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat di sini berbagai peranan-peranan yang dilakukan oleh kaum perempuan di zaman Nabi. Misalkan ada yang berperan dalam bidang ilmu dan fatwa seperti Ummu Salamah dan Aisyah. Ada juga yang menulis. Di sini juga ada Aisyah. Atau bahkan yang terkenal dengan fikihnya dan kefakihannya. Ini adalah deretan wanita yang memiliki keahlian dalam bidang fikih. Atau bahkan di sini juga ada yang menjadi dokter-dokter, para perawat dan pengobat pasien. Di sini ada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka wajahnya saat perang Uhud, terkena pukulan keras. Helm besinya menancap ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat atau juga sahabiat yang laki-laki ataupun yang perempuan semuanya berusaha untuk mengerumuni Nabi. Berusaha untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah menerobos, masuk langsung menuju ke Rasulullah, bapaknya Fatimah. Langsung Fatimah peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Kemudian Fatimah berusaha untuk mencuci darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak kunjung berhenti darahnya Nabi. Terus bercuci. Akhirnya Fatimah mengambil sebuah kain, dibakar, dijadikan arang dan ditempelkan di tempat lukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhenti. Sehingga di sini terkenal dengan keberaniannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan masih dalam waktu yang sama, saat Rasulullah dikerumuni oleh para sahabat dan berusaha untuk melindungi Nabi, ada seorang wanita yang terkenal dengan keberaniannya, yaitu Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab. Ini poinnya adalah tentang jihad dan keberanian. Seperti apa keberanian Ummu Umarah ini? Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab ini berusaha melindungi Nabi, bahkan dia berusaha melawan musuh-musuhnya Islam. Banyak sayatan-sayatan di tubuh Ummu Umarah Nasibah dan dia tidak rasakan. Saking besarnya cinta Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab, dia rela berkorban, tubuhnya berdarah-darah untuk apa? Untuk melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di sini banyak sekali pengorbanan, perjuangan, profesi, kegiatan, pekerjaan yang mereka lakukan. Di sini ada 60 peranan Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang berdagang, ya. Di sini ada yang pedagang-pedagang. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Khadijah. Inilah para wanita yang lain yang memiliki keahlian dalam berdagang dan berbisnis. Ada juga yang menjadi penjahit. Ada juga bahkan menjadi bidan, perias dan pendandan. Di zaman Nabi juga sudah ada yang merias wajah. Di zaman Nabi SAW, ini salah satu kisahnya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini menjadi perias wajahnya Sofiyah ketika akan menikah kepada Nabi Muhammad SAW. Ummu Sulaim lah yang merias wajahnya Sofiyah binti Huyai. Ya, sekali lagi di sini ada 60 peranan wanita. Ya, mereka berjuang, mereka mengkontribusikan, mereka mendedikasikan keahlian, kemampuan, waktu, tenaganya untuk Islam dan kaum muslimin. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Apapun yang kita miliki, kemampuan apapun yang kita punya, kita berusaha untuk mendedikasikannya untuk agama kita. Semoga itu menjadi amal jariah buat kita semuanya. Ada yang jadi rektor nggak Ustaz? Jadi rektor? Karena kami bawa rektor perempuan Ustaz. Boleh. Kita pilihkan saja mungkin yang mendekati di sini. Kira-kira apa? Mengajar. Ya. Ini para guru-guru di zaman Nabi SAW, ustazah atau rektor boleh, dosen boleh, silakan. Ya. Inilah mereka seperti istrinya Jabir, Syifa binti Abdullah dan Aisyah. Dan keunggulan daripada museum ini Bapak Ibu, kita selalu berusaha ya menampilkan referensinya. Informasi-informasi yang kami tampilkan di sini ada landasannya. Dari Al-Qur'an tentu, dari hadis-hadis yang sahih juga, atau juga dari perkataan ulama yang thiqah, yang terpercaya. Sehingga informasi yang kami tampilkan insya Allah otentik dan dapat kita pertanggungjawabkan seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Kemudian kita beralih, kita akan melihat bagaimana gambaran kota Makkah dan kota Madinah di zaman Nabi. Ya, silakan. Ya, masuk ke ruangan berikutnya. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat kebagian ya. Karena jumlahnya Masya Allah banyak sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mulai seolah-olah kita praktek dengan sirah Nabi. Mungkin kita sering mendengar ya tentang kisahnya Rasulullah, namun kita belum bisa membayangkan bagaimana keadaan dan kondisi kota Makkah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim di rumah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib di sini posisinya. Ya. Dan Rasulullah lahir, dan ini juga menjadi doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Bapak Ibu sekalian, Ka'bah ada di sana posisinya di tengah. Di sampingnya ada Hijr Ismail, yang dulu di zaman Nabi Ibrahim tingginya setara dengan Ka'bah ya. Yang di sampingnya ada makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri menyusun batu bata Ka'bah. Dan di sana ada sumur Zam-Zam, di sana yang berkedip itu sumur Zam-Zam. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, utuslah seorang nabi dari tempat ini. Dan doa tersebut dikabulkan ketika Rasulullah lahir. Inilah hasil daripada doanya Nabi Ibrahim. Beliau lahir di rumah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib dalam keadaan yatim. Kemudian ini adalah kampung-kampungnya Rasulullah. Ini adalah kampungnya Nabi, kampung Banu Hashim. Di mana di sini ada rumah pamannya juga Abbas dan rumah sepupunya Abu Sufyan. Dan di sini Nabi menikah kepada Khadijah. Ini adalah rumahnya istrinya Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Ya, di sini posisinya. Yang jaraknya hanya 8 meter saja dari Bukit Marwah. Ini dia Marwahnya. Jadi Khadijah ini berdampingan dengan Bukit Marwah rumahnya. Nah, kalau ini Marwah, maka lulusan daripada Marwah adalah Sofa. Itu dia Sofanya. Ya. Inilah Sofa. Ketika Nabi mulai menjaharkan dakwah, beliau naik ke atas Bukit Sofa ini. Dan di bawah Bukit Sofa tepatnya, di situ ada rumahnya Arqam, yang disebut juga dengan Darul Arqam. Di situ Nabi berdakwah secara sembunyi di rumah tersebut. Sedangkan di samping Bukit Sofa ada bukit namanya Bukit Khalifah atau Jabal Khalifah. Itu dia. Yang sekarang sudah tidak ada dan menjadi Zam-Zam Tower, Bapak Ibu. Jadi hotel Zam-Zam di sana. Itu dia. Ya. Di sampingnya, di bawahnya langsung rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu dia rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari situlah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Ya, dekat dengan Hotel Hilton, betul sekali. Ya. Di belakangnya ada Jabal Umar yang sekarang menjadi Hotel Jabal Umar. Ya. Ya. Nah, ketika Rasulullah berangkat hijrah, beliau mulai dari rumahnya Abu Bakar ya, berdua bersama Rasulullah. Namun beliau tidak langsung ke arah utara. Dan mungkin Bapak Ibu semua tahu tentang hal itu ya. Tidak langsung ke arah kota Madinah yang ada di arah utara, tapi beliau ke arah selatan dulu. Kenapa? Karena ternyata di dekat dengan Ka'bah ada tempat berkumpulnya musuh-musuh Islam, Abu Jahal dan Abu Lahab di sana. Mereka mengintai pergerakan Nabi sehingga Nabi dan Abu Bakar menjauh terlebih dahulu ke arah selatan, seolah-olah menjauhi kota Madinah. Dari situlah Nabi kita di Jabal Sur, di Gua Sur berhenti selama 3 hari. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hijrah. Jabal Surnya tidak terlihat di sini karena ini hanya radius 500 meter saja. Adapun Jabal Sur 7 kilo lagi, yang masih jauh. Kita lihat bagaimana kota Madinahnya tempat Nabi berhijrah. Kita lihat di samping berikut. Ya, Digital. Kita akan sebelah sini. Nah, kita mulai dengan kota Madinah lagi. Sekarang di sini adalah Masjid Nabawi. Di bagian belakang masjid ada yang namanya Sufa. Sufa ini untuk orang-orang fakir miskin dari kalangan sahabat yang belum punya rumah. Mereka di sana. Iya. Ada juga rumah istri-istrinya Nabi di sini, di samping kiri masjid ya, bagian depan. Yang paling tengah ini adalah rumahnya Aisyah, paling dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Di sinilah Nabi kita juga wafat dan dikuburkan di rumahnya Aisyah. Ada juga rumah-rumah sahabat seperti rumah Abu Bakar di sebelah sini yang berkedip, yang sekarang
di ujung sana itu adalah kuburan bakinya. Di sebelah sana. Dan sekarang inilah seluruhnya daripada Masjid Nabawi ya Bapak Ibu. Ini semuanya adalah Masjid Nabawi. Ya, kecuali kuburan Baqi dan di ujung sana namanya Sakifah Bani Sa'id. Tempat dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kaum muslimin Islam. Betul, lagi direnovasi, lagi diperbaiki tempat. Mari kita lanjutkan lagi ke ruangan berikutnya Bapak Ibu. Silakan. Saya kalau bapak tapi jatuh itu. Parah banget. Kalau tadi kita sudah mengunjungi kota Makkah, juga kota Madinah, melihat bagaimana suasana dan kondisinya. Di hadapan kita ini adalah semua tempat-tempat